Gila bro, congrats ya, akhirnya lulus juga. Lu juga lulus ya? Lah, gue mah emang jago. Jadi kalau misalnya gue lulus ya nggak heran. Justru gue heran. Lu yang jarang masuk kenapa bisa tiba-tiba lulus? Kayaknya gue emang lagi hoki deh. Ya berarti sekarang kita tinggal nyari kerja dong. Yang perbanyak duit, nabung, terus ya udah deh, tinggal enjoy aja. Cari istrinya gimana? Kita tuh kalau misalnya udah punya duit nggak perlu nyari istri. Banyak kok yang mau datang nyari. Ih bener juga ya. Ternyata enak juga ya kalau misalnya habis lulus kuliah itu banyak duit, banyak cewek. Yoi. Gue udah gak sabar banget deh. Pengen jalan hari-hari ke depannya. Emang lu udah ada target? Ya ada dong. Gue tuh pengen banget kerja di gedung yang tinggi di Jakarta yang pernah gue bilang sama lu itu. Anjir bisa-bisa lu baru lulus udah langsung ngincer perusahaan gede. Ya gue sih pede karena gue tahu kemampuan gue. Ya gampang lah, nanti gue tinggal daftar. Kalau misalnya dapet ya langsung kerja. Gue sih kayaknya bakal nyari kerjaan yang mau nerima gue aja deh. Apapun itu asalkan ada duitnya gue gas lah. Ntar kalau misalnya gue punya perusahaan sendiri, gue bakal langsung rekrut lu deh buat jadi karyawan. Maksud jadi karyawan biasa sih. Jadi lo maunya apa? Ya jadi atasan lo lah. Itu namanya lo ngelunjak setan. Oke, bismillah. Semoga gue bisa keterima di sini. Halo, kenapa? Halo, gue keterima kerja anjir. Cepet amat. Gue aja baru ngirim lowongan kerja ini. Iya kan, gue aja syok tiba-tiba keterima kerja. Gue seneng sih, tapi gue agak syok emang. Karena ya gue kan pengennya males-malesan di kamar dulu. Emang siapa yang nyuruh lo kerja? Om gue, katanya gue harus kerja di perusahaan dia. Oh, lo jalur orang dalam? Ya enggak lah. Ya itu ada om lo. Berarti lo emang pakai jalur orang dalam. Oh, ternyata gini rasanya kerja pakai orang dalam. Ya menurut lo gimana? Gue kira ya alurnya itu bakal ada orang yang diam-diam ngasih CV kita ke atasan, terus atasan baca, terus atasan suka, terus kita dipanggil. Gak gitu anjir. Gimana gue tahu? Terus lo gimana? Udah diterima belum? Baru juga gue ngirim lamaran nih. Ya kali langsung diterima. Wih, ada email masuk. Terima kasih atas ketertarikan Anda. Namun saat ini kami belum dapat melanjutkan proses rekrutmen Anda. Ya, ditolak. Yaudah sih, mungkin belum rezekinya. Mohon maaf Anda belum bisa lolos ke tahap berikutnya. Ditolak lagi nih. Aduh. Semoga hari ini ada kabar baik ya Tuhan. Hah? Kosong? Kemarin banyak email penolakan padahal. Kenapa sekarang gak ada sama sekali ya? Jangan kan nerima. Mereka bahkan gak ngasih lagi tuh email penolakan. Woi Noah. Anjir, udah lama kita gak ketemu. Yoi. Lo kayaknya gue liat makin sukses nih. Sukses apaan? Gue stres sama kerjaan di kantor. Belum lagi om gue udah nuntut gue kerja mulu. Kayak budak gue di situ. Tapi kan setidaknya ada yang bikin lo bahagia. Ada dong. Gajinya lumayan anjir. Ya untuk seukuran gue mahasiswa yang baru lulus udah oke banget lah itu gajinya. Gue stres karena gue meeting mulu kerja di sana. Pagi, siang, sore, malam meeting mulu. Gue kadang sampai nggak bisa tidur tau. Belum lagi nih ya, si senior itu ngasih kerjaan itu ke gue. Jadi semua dilimpahinnya ke gue. Mentang-mentang gue anak baru digituin. Tapi lu lihat nggak sih teman-teman kita yang lain? Itu mereka kayaknya kerjaannya enak banget gitu. Tiap hari jalan-jalan mulu, ke bioskop, nongkrong. Kayaknya mereka kerjaannya nggak sestres gue deh. Lu kenapa sih mukanya lesu begitu? Habis diputusin? Gue nggak apa-apa kok. Oh iya, gue sampai lupa deh nanya. Lu sekarang kerja di mana? Gue belum kerja. Kok bisa? Lu aja heran gimana gue ya? Gue juga nggak tahu sih kenapa belum ada satupun perusahaan yang terima gue. Ya ampun, lo yang sabar ya, jangan gampang nyerah. Gue nggak nyerah, gue cuman capek aja. Ya kayaknya semua orang juga pernah ngalamin fase kayak lo deh. Ya tapi kan nggak selama gue. Lo baru lulus langsung dapet kerjaan, udah jalan 6 bulan lagi sekarang. Lah gue, masih luntang-lantung nggak jelas. Lo tau gak sih? Gue tuh iri ngeliat orang-orang udah mulai menata hidup mereka, sedangkan gue masih belum tahu arahnya kemana. Gue yakin sih lo bakal ketemu dan keterima kerja juga kok. Gue tiap hari cuma ngebuka email doang, ngeliat pesan yang isinya cuma maaf, Anda tidak diterima, maaf.
Muak juga sih lama-lama kayak gitu. Belum rezeki lo kali. Apa gue nggak pantas ya buat kerja di tempat-tempat kantoran gitu? Jangan ngomong kayak gitu. Dari mana-mana juga lebih pintar lu daripada gue. Udah ntar gue coba deh kasih tau om gue ya, buat lu kerja di kantornya om gue. Enggak deh, gue nggak mau pakai orang dalam. Gue mau usaha gue sendiri aja. Yaudah berdoa aja deh, semoga malam ini ada kabar baik ya buat lo. Ntar pokoknya abis dari sini gue telepon deh om gue. Aduh, semoga aja doanya Damar bener. Semoga malam ini ada kabar baik. Lucu ya. Dulu gue yakin banget bisa sukses cepet. Tapi sekarang buat diterima kerjanya sesusah ini. Kamu yang banyak ya makannya. Iya bu. Kamu tidur jam berapa tadi malam? Ya kayak biasanya ya. Jam 2. Ngapain? Ya cari lowongan lah. Cari lowongan atau main game? Lowongan ayah. Kalau emang kamu serius nyari kerja, harusnya udah dapet dari dulu nak. Ayah udah. Pagi-pagi jangan mulai berantem. Ayah cuma ngomongin fakta kok bu. Teman-temannya udah semua pada dapet kerja. Udah semua menghasilkan. Dia mau sampai kapan kayak begini? Ya aku bakal dapet kerja secepatnya kok ya. Aku juga lagi usaha. Kamu tuh terlalu pilih-pilih pekerjaan. Aku cuma pengen kerja sesuai jurusan aku. Aku kan udah kuliah 4 tahun ya buat itu. Buat kerjanya biar sesuai. Gengsi kamu itu terlalu besar. Makanya kamu udah dapat pekerjaan sampai sekarang. Emangnya salah kalau misalnya aku harus nyari kerja sesuai jurusan aku? Ya kamu gak salah kalau misalnya kamu mau kerja sesuai passion dan mimpi-mimpi kamu itu. Cuma namanya orang baru lulus, dia emang baru kerja tuh merangkak dulu dari bawah. Gajinya gak mungkin langsung besar. Aku gak mau ah. Sia-sia tar kuliah aku. Kamu gak malu apa? Udah umur segini loh masih minta uang terus ke orang tua. Ayah, aku kan cuma lagi usaha. Aku gak cuma diem kok. Ya kalau itu kamu jangan nolak pekerjaan yang ditawarin ke kamu dong. Kamu gak bisa nerima ya? Kenapa emang kamu gak bisa nerima? Gajinya kecil. Ya udah. Ya itu namanya gengsi. Iya, anak saya juga masih nyari kerja kok bu. Nanti juga keterima. Iya ya, udah dulu ya bu. Iya. Siapa yang tadi nelfon? Biasalah ibu-ibu arisan itu. Kenapa bawa-bawa nama aku? Ya mereka nanyain kamu kerja di mana sekarang. Terus mama jawab apa? Ibu bilang kamu masih proses. Mereka pasti ketawain aku. Enggak kok. Ibu juga capek sebenarnya nanggepin pertanyaan itu. Anak-anak mereka udah kerja di bank, di kantor besar. Sedangkan kamu, ibu juga bingung mau jawab apa tentang kamu. Jadi sekarang aku udah buat mama malu ya. Ibu gak bilang gitu. Tapi itu yang mama rasain kan. Gak ada salahnya juga kok kalau misalnya kamu harus kerja tapi gak sesuai jurusan kamu. Aku takut aku gak bisa nikmatin pekerjaan aku mah. Emang ada pekerjaan yang bisa dinikmati? Kamu pikir orang-orang sekarang yang lagi kerja itu menikmati pekerjaan mereka? Enggak. Oke, ini yang terakhir. Semoga kali ini gue beneran bisa dapat kabar baik. Terima kasih telah mengikuti proses rekrutmen. Setelah mempertimbangkan hasil interview dan juga kualifikasi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses seleksi ini. Loh, Mas? Belum pulang? Bentar lagi ya mas. Ini kopisnya masih panas soalnya. Aduh. Ya nggak apa-apa sih mas. Saya cuma ngeliat mas dari tadi ngelamun aja gitu. Iya nih, lagi capek. Capek kerja ya mas ya? Belum dapat kerja. Anak muda sekarang emang katanya susah ya nyari kerja ya? Iya. Padahal saya udah mikir berkali-kali. Udah usaha berkali-kali. Udah nyoba sana sini. Udah usaha juga. Cuma gak pernah berhasil sampai-sampai saya mikir kalau emang saya nggak pantas buat kerja. Bukan nggak pantas mas, cuma kadang ya mereka terlalu jauh aja lompatnya. Maksudnya? Ya kan mereka maunya langsung naik ke puncak. Padahal sebelum di puncak kita harus mendaki dulu dari bawah. Kamu tuh terlalu pilih-pilih pekerjaan, tau gak sih? Masa lu kerja di tempat kayak gitu? Sayang dong, gaji lu pasti kecil. Selama ini sebenarnya gue nyari kerja tuh nyari pengakuan ya.
Oi, Bang Noah. Kenapa, Bob? Abang udah dapat kerja nggak? Gak usah nanya. Kepo aja lo. Bukan gitu, Bang. Aku tuh mau nawarin abang kerjaan. Mau nggak? Jadi apa dulu nih? Jaga toko fotokopi ayahku ya. Nggak jadi lo kayak gitu. Lah, kenapa emangnya, Bang? Nggak sesuai sama jurusannya abang. Ya buktinya aja abang selalu ditolak setiap abang mau kerja di jurusan yang abang pengen. Lagian abang, kerja di tempat fotokopi itu juga halal kok, nggak haram. Lagian abang ngerja apaan sih sampai pengen banget kerja sesuai jurusan? Nyari... Ya orang tuh kan kerja itu nyari uang, Bang. Ya buat nyari uang lah. Yaudah abang kerja aja di toko fotokopinya ayah aku. Kan dapat uang. Tapi kan kecil. Kalau abang mau kerja dari awal udah langsung digaji 1 miliar, mending abang bobo aja. Mimpi bisa tuh kayak begitu. Kalau abang nggak mau ya udah. Nanti aku mau nawarin orang lain aja deh kalau gitu. Jangan. Yaudah iya abang mau. Nah gitu dong, biar nggak jadi pengangguran terus. Kapan bisa mulai kerja? Besok juga boleh. Akhirnya setelah puluhan penolakan, gue bisa diterima kerja sekarang. Mas, tolong dong fotokopi ini 200 lembar bolak-balik ya. Hah? Oh, Bu? Tuhan budak sekali. Fotokopi ini 200 lembar bolak-balik. 200 lembar itu ibu ngeprint apaan, Bu? Tuhan, cerewet sekali. Sudah kamu fotokopi saja. Jangan kebanyakan bertanya, saya pusing ini. Iya sih, tapi banyak banget itu, Bu, kalau 200. Sudah cepet banyak nanya kamu seperti MC Rumpi. Saya tunggu, saya buru-buru ini. Ya udah Bu ya, sebentar. Itu tulisannya jangan miring ya. Jangan buram. Iya Bu. Jangan terbalik. Ibu aja deh waktu itu yang fotokopi ini sendiri nih. Bang. Iya, sabar. Aku mau jilid juga nih, Bang. Ayo coba dibantu jilid. Ini pakai kertas buffalo ya, Bang ya. Sabar. Bang, ini bisa bikin skripsi saya nggak, Bang? Aduh, malas banget nih bikin skripsi nih. Bang, charger dong, Bang. Aku mau telepon orang tua aku boleh pinjem nggak ada yang. Sabar ya, sebentar. Bosnya masih keluar. Ini biasanya Mbak beli di tempat lain biasa berapa? Rangga, gue tiap kesini ya, gue lihat cuma numpang nyalger doang, nggak fotokopi, lu pulang nggak? Kak, kalau misalnya mau nawar harga itu di pasar, ini tempat fotokopi. Lu kata beli bawang bombay ya, bisa ditawar-tawar. Kok ada asap? Aduh, Pak nih, mesin fotokopinya keluar asap, Pak. Gini rasanya kerja. Capek. MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil tambah ganteng. Ngapain lo? Lah, Noah, lu kerja di sini? Iya. Kemarin belum rezeki soalnya. Sayang banget gelar lu nggak kepake. Jadi sekarang kerjaan lu cuma di tukang fotokopi kayak gini aja? Ya iya, di sini. Emang gajinya gede? Tapi bukan maksud merendahkan. Cuma gua aneh aja ngeliat lu kerja di tempat kayak gini. Bang Noah, nih minum dulu. Kasih Bob. Oh ya Bob, kayaknya abang mau berhenti kerja deh. Kenapa bang? Ya abang mau berusaha cari kerja lagi. Kenapa nggak sambil kerja di sini aja, terus ngelamar kerja di tempat lain? Ya kan takutnya kalau misalnya abang keterima di tempat kerja lain, yang melanjutin di sini siapa? Itu mah gampang. Banyak kok bang yang mau kerja di sini. Tapi kalau misalnya abang mau berhenti juga nggak apa-apa sih. Bobby nggak maksa. Cuma sebenarnya ayah mau naikin gajinya abang. Serius. Tapi ya karena abang mau resign, ya nggak jadi. Bentar. Ini kenapa tiba-tiba banget bapak lu mau naikin gajinya abang? Karena ayahku itu ngeliat abang itu kerjanya jujur, terus abang tuh juga sopan, abang juga kayak giat ulet banget kerjanya. Makanya ya ayahku mau memberikan toko ini tuh ke abang buat dikelola. Ya itu sih kalau abang mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Iya mau deh. Gue bakalan kerja sepenuh hati di sini. Oh, udah gak malu lagi nih kerja di tempat fotokopi. Ngapain malu? Gue nikmatin kok kerjaan kayak gini. Gue udah mulai gak pedulin kata orang. Toh juga
perkataan mereka gak berubah hidup gue. Dulu gue pikir sukses itu tentang kerja di tempat yang besar, gedung yang tinggi, gaji yang tinggi, dan jawaban yang keren. Tapi hidup malah ngajarin gue hal yang beda. Ditolak berkali-kali, bikin gue sadar kalau yang paling bikin capek ternyata bukan gagal, tapi berusaha menuhin ekspektasi semua orang. Gue pernah malu sama kerjaan ini. Gue takut diremehin, takut dianggap gagal, tapi tempat ini yang bikin gue bisa bangkit lagi. Di sini gue belajar kalau nggak ada pekerjaan yang rendah, karena pekerjaan itu semuanya sama. Ada susahnya, ada bebannya sendiri, dan gue akhirnya ngerti sukses itu nggak selalu datang dari langkah yang besar. Karena nggak semua orang langsung nemuin jalan hidupnya. Ada yang harus jatuh berkali-kali dulu buat bisa belajar caranya berjalan. Mungkin jalannya lebih lambat daripada orang lain, tapi itu bukan berarti gue nggak akan pernah sampai ke tujuan dong. Dan satu hal yang gue sadarin di sini adalah ternyata lebih enak capek kerja ya daripada capek nyari kerja.